akhir 067 dari kelas Sistem Informasi C. Dan pada saat ini saya akan melakukan praktikum biologi dasar di Taman FMIPA Unstrat. Observasi pengamatan ini dilakukan di lingkungan yang truly captivating, Taman FMIPA Unstrat, tepatnya di area kolam FMIPA. Lingkungan ini menawarkan a perfect microcosm untuk mengamati dinamika ekosistem. The abiotic factor atau komponen tak hidup yang saya identifikasi meliputi cahaya matahari sebagai primary energy source, udara, tanah, serta air kolam yang menjadi habitat bagi banyak organisme. Nah, ada juga beberapa faktor biotik yang bisa kita temukan di Taman FMIPA Unstrat ini. Untuk biotic components atau komponen hidup, saya mencatat keberadaan pohon angsana, pohon jati, serta pohon mahoni, berbagai jenis ikan di kolam, serta capung dan lalat di udara dan sekitar tanaman. These are basically the living players of the ecosystem. Diidentifikasi juga beberapa populasi dan penghitungan densitas. Densitas atau kepadatan adalah jumlah individu per satuan luas atau volume. Meskipun luasan pengamatan terbatas, data hasil pengamatan menunjukkan populasi pohon angsana adalah yang paling padat dengan 10 pohon, diikuti pohon mahoni 7 pohon, dan pohon jati 5 pohon. Sementara itu, di kolam ada 3 individu ikan, dan di udara ada sekitar 4 individu capung. Dalam ekosistem ini, diidentifikasi juga tingkatan trofik yang membentuk rantai makanan. Pohon jati, mahoni, dan angsana bertindak sebagai produsen, di mana mereka melakukan fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi energi kimia. They are the foundation of this ecosystem. Rantai makanan sederhana yang saya temukan adalah rumput atau daun sebagai produsen yang kemudian dimakan oleh serangga pemakan daun atau rumput seperti kutu daun atau lalat kecil yang kemudian dimakan oleh capung sebagai konsumen tingkat 2 atau karnivora atau insektivora dan kemudian capung dimakan oleh burung kecil atau konsumen tingkat 3. Namun, di alam nyata, kita jarang menemukan rantai makanan tunggal, melainkan jaring-jaring makanan atau food web. This is a more complex and stable representation. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Dalam ekosistem ini, pohon dan rumput tidak hanya dimakan oleh satu jenis serangga. Lalat juga mungkin memakan sisa-sisa organik atau dekomposer, dan ikan memakan serangga air atau alga. Dan capung juga tidak hanya dimakan burung, tapi mungkin juga oleh laba-laba atau predator lain. Selanjutnya, kita beralih ke praktikum 13, yaitu interaksi organisme. 1. Simbiosis mutualisme. Contohnya yang saya temukan di sini adalah interaksi antara akar pohon dan jamur. Jamur membantu pohon menyerap air dan mineral dari tanah, sementara pohon menyediakan karbohidrat atau makanan bagi jamur. Jadi, ini bisa dibilang win-win situation. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Contohnya adalah capung yang hinggap di daun. Capung mendapat tempat beristirahat yang bermanfaat baginya, sementara daun tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana ini adalah interaksi di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contohnya adalah cacing atau patogen jamur yang infeksi daun pohon. Cacing diuntungkan karena mendapat nutrisi, sedangkan pohon dirugikan karena pertumbuhannya terhambat. Dan untuk predasi yaitu interaksi di mana satu organisme memangsa organisme lain. Contoh yang jelas di kolam adalah ikan besar yang memangsa ikan kecil atau capung yang memangsa lalat atau nyamuk. Untuk kompetisi, yaitu persaingan memperebutkan sumber daya yang terbatas. Contoh yang saya amati di sekitaran kolam adalah kompetisi eceng gondok, di mana mereka akan berkompetisi dengan tanaman air lain dan bahkan teratai untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi di air. Nah, kita telah melihat bagaimana ekosistem darat di Taman FMIPA bekerja. Namun, prinsip-prinsip ini berlaku universal. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ekosistem yang lebih besar bagi kita, yaitu ekosistem perairan. Seperti yang bisa dilihat, baik di kolam FMIPA maupun di lautan lepas, the principle remains the same. Ada interaksi predasi, kompetisi, dan simbiosis yang menjaga keseimbangan. Jadi, mari kita terapkan pemahaman praktikum ini. Keep our ecosystem healthy.